Oke, ada perbedaan performing art dan performance art. Performing itu biasanya bahasa Indonesia itu orang taunya seni pertunjukan. Kalau performance art ada yang bilang bahasa Indonesianya seni performance atau seni performa, atau ada juga yang bilang seni penampilan. Nah, di sini sebenarnya ada perbedaan jauh antara performing dan performance. Walaupun memang juga sebenarnya nanti bisa dicampur, tapi ada perbedaan jauhnya. Ini konteksnya kita ngomongin perbedaannya aja ya. Nah, performing itu adalah dia orang-orang tahu biasanya drama musikal atau dance atau musik, konser musik, apalagi ya, um, teater, drama. Nah, itu biasanya orang taunya seni pertunjukan, yang dimana memang objeknya itu adalah si dance-nya. Misalnya kalau dance, objeknya itu dance-nya. Habis itu musik, objek itu musiknya. Jadi ada artis dan objek. Gitu, ada dua nih. Jadi si seni, ini artisnya. Jadi artisnya di luar si seni itu. Nah, itu biasanya yang memerlukan latihan berbulan-bulan, misalnya drama. Jadi dia harus ngafalin teks. Habis itu juga harus sama si teks itu untuk dialognya. Misal dia latihan 4 bulan. Habis itu ada meeting. Habis itu ada latihan sebelum perform atau sebelum pertunjukan lah ya. Nah, habis itu ada evaluasi lagi. Jadi prosesnya panjang. Ada persiapan, habis itu ada latihan terus. Itu bisa total semuanya bisa jadi 6 bulan produksi. Nah, di dance juga gitu. Dia latihan terus, misalnya 3 bulan, itu rutin, dan itu ada pakem-pakemnya. Jadi harus pakemnya itu dia mengikuti pakem yang tetap, seperti itu. Nah, dan semuanya itu mengikuti ritme yang saklek. Nah, itu performing, seni pertunjukan. Jadi memang katakanlah basicnya itu skill base. Dia basicnya skill. Kemampuan. Nah, habis itu ada juga kalau di performance itu base-nya sebenarnya bukan skill. Itu dia base-nya adalah konsep. Jadi konsep base. Jadi performing itu skill base, performance itu konsep base. Nah, itu perbedaan jauhnya di situ. Habis itu karena performance konsep base, jadi dia boleh juga tidak latihan secara pakem gitu, latihan misalnya 3 bulan, itu dia boleh nggak usah latihan. Jadi dia boleh tergantung konsepnya apa. Jadi kalau misalnya konsepnya memang tidak latihan, dia langsung pada saat itu perform. Habis itu dia menggunakan waktu atau timing pada saat itu. Nah, itu bisa performance. Habis itu karena dia basicnya konsep, jadi dia bisa bisa menembus atau menabrak pakem-pakem yang ada gitu. Jadi misalnya ada pakem-pakem seni A, pakem seni B, atau pakem tari atau apapun, itu bisa bisa dikreasiin atau bisa dikasih pendekatan pribadi, atau bisa tanda kutip dihancurkan, seperti itu boleh. Nah, itu perbedaan jauh. Jadi performance ini memang biasanya progresif seperti itu. Nah, habis itu dia bisa, si performance ini bisa kayak mencampurkan antara kehidupan live, kehidupan sehari-hari, dan seni. Jadi seni sama kehidupan sehari-hari digabung. Nah, jadi dia waktunya, seni dan kehidupan sehari-hari itu waktunya bersamaan, bisa digabung. Itu jadinya bisa blur. Jadi bisa ngikutin si penonton, itu bisa menjadi performer. Nah, itu penonton bisa jadi performer bisa jadi penonton, bisa kebalik-balik. Jadi tergantung konsepnya gimana. Nah, habis itu dia bedanya lagi adalah
si artis dan seni itu dia tidak menjadi dua kayak gini, tapi dia menjadi satu. Jadi artis dia di dalam. Kalau misal performing biasanya itu dia artis itu di luar dari seni gitu. Nah kalau ini dia di dalam. Jadi si artis itu ada di dalam seni itu gitu. Jadi si artis itu menjadi keseniannya. Jadi si modal tubuh atau body art ini, si performance ini, dia si artis itu menjadi si seni itu sendiri, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada nih artis performance yang dia kelihatannya kayak nari gitu atau kelihatannya kayak dance, tapi bedanya adalah yang tadi ya, kalau misalnya performing, dance yang performing itu objeknya, si dance itu jadi objek. Tapi kalau misalnya dance nih tapi dia performance, sebenarnya itu udah blur, antara objek sama artis tuh udah blur gitu. Dan itu ada perspektif atau ide-ide baru yang ditampilkan secara signifikan atau jauh lah, seperti itu. Itu perbedaan yang beberapa perbedaan yang memang muncul antara performance dan performing. Habis itu biasanya memang tadi ya, performance itu menggunakan tubuh, potensi tubuh untuk menjadi artwork itu sendiri gitu. Dia menggunakan potensi tubuh apapun itu potensinya ya, tanpa dibatasi oleh pakem-pakem yang ada atau membuat pakem sendiri. Nah itu dia menjadi artworknya sendiri, seperti itu mungkin. Tapi nanti bakal banyak perbedaan yang lain. Terima kasih.